Oke, baik. Jadi di sini saya akan mendemokan aplikasi yang berjudul Kasir Hotel sebagai pengganti UAS untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek. Di sini pertama-tama kita connect dulu ke SQL Server. Di sini kita menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio karena jika menggunakan Entity Framework ataupun Ado.NET itu di Visual Studio Code kami tidak bisa, jadi kami memutuskan menggunakan SQL Server Management Studio. Oke, jadi ini untuk database-nya yang dipakai adalah yang aplikasi Kasir Hotel. Di sini ada beberapa tabel juga untuk database-nya. Isinya ada tabel kamar, terus ada tabel kasir, tabel pelanggan, dan juga tabel untuk transaksi kamarnya. Kira-kira tabelnya seperti ini untuk isi tiap-tiap datanya. Kemudian untuk aplikasinya sendiri bisa kita lihat di sini. Oke, pertama kalau kita jalankan nanti dia akan masuk ke form utama. Di sini untuk fitur-fiturnya tuh masih terkunci karena kita tuh belum login. Kita bisa login untuk pencet di file terus login. Di sini saya udah memasukkan biar masukin untuk kode admin dan passwordnya biar kita tuh nggak usah input manual. Maksudnya ngetik manual, tapi kalau mau ngetik manual juga bisa, nanti diambil dari database-nya. Sebagai contoh, ini untuk yang udah saya inputkan ya, ini kita login di sini. Nanti dia bakalan ada tulisan terganti di pojok kiri bawah, yaitu kode kasir yang tadi login KSR001 dan nama kasir dari pemilik kode kasirnya itu siapa yang login. Misal kita logout, terus kita mau kalau logout nanti dia kode kasir sama nama kasirnya itu hilang. Kita login lagi pakai data yang berbeda. Misal di sini saya pakai KSR002. Kalau kita lihat di database-nya itu passwordnya adalah Ani123. Oke. Kembali lagi ke formnya. Di sini kita ganti jadi Ani123. Kita login. Nah, di sini bisa dilihat untuk kode kasirnya bakalan ganti jadi KSR002 dan nama kasirnya juga berganti sesuai dengan data yang kita ambil. Terus kemudian untuk kalau kita udah login, nanti fitur-fiturnya tuh bakalan terbuka kayak yang fitur master itu ada kasir, kamar, dan pelanggan. Terus di fitur transaksi itu ada pemesanan dan utility itu ada about. Yang pertama kita masuk ke kasir dulu. Oke, jadi di sini buat input, edit maupun ngedelete untuk pasti pegawai-pegawai kasirnya. Misal kita mau input pegawai baru nih. Kita input KSR005. Terus nama kasirnya misalnya siapa ya? Misal Yuni. Terus passwordnya Yuni123. Kita input, data berhasil diinput dan dia langsung muncul. Kalau kita lihat di database dia juga bakalan muncul. Ini kita silang dulu. Terus kita buka lagi. Nah ini ya, udah ada. Berarti dia tersambung dengan database kita di Microsoft SQL. Oke, terus kita lanjut. Misal kita sekarang mau ngedit. Jadi, kita mau ngedit si KSR005 nih. Nah, teman-teman nggak usah nge-input satu-satu lagi, tapi kita cukup tekan enter aja. Oke, jadi setelah kita menuliskan kode kasirnya, bisa langsung di-enter aja untuk diganti. Sebagai contoh, aku mau sekarang yang KSR004. Enter, jadi langsung terganti. Misal, kita edit yang KSR005, mau ganti namanya jadi Yono misal. Terus pencet aja edit, data berhasil diedit, dia akan langsung berganti di sini untuk nama kasirnya jadi Yono. Terus kalau misalkan mau di-delete juga sama, tulis aja untuk kode kasirnya misal KSR005 mau kita delete, udah ada datanya, terus kita pencet delete. Close. Oke. Kalau kita ada yang null, dia nggak akan bisa. Sebagai contoh, ini KSR005. Terus kita enter. Nah, data tidak ditemukan karena emang nggak ada pencarian ya.
karena udah di delete yang salah, maaf. Misal kita kasir 004 mau kita ganti, misal passwordnya mau dikosongin, kita edit. Nah, dia nggak bisa karena formnya itu ada yang null, karena dia nggak menerima null. Jadi kita harus ngisi, benar-benar memastikan kalau semua itu udah diisi. Terus yaudah kita close aja untuk form kasir. Lanjut ke form kamar. Di sini untuk kamarnya kita input kayak tadi seperti di kasir. Misal kita mau kamar 006. Terus tipe kamarnya di sini ada beberapa pilihan, ada standar, deluxe, suite, dan smoking. Misal saya mau yang suite. Terus ada tipe kasurnya juga nih, ada single, double, twin, atau king. Misal mau yang double, misal mau yang single. Terus untuk harganya ya ini bebas ya nentuinnya mau seberapa, misal 600.000, 600 tuh agak. Unit kosongnya ini juga bebas, misal 1. Terus kita input, data berhasil diinput, di sini dia akan muncul ya. Bisa dilihat, ini ada KMR 006. Terus kalau kita mau ngedit, juga sama, bisa ditulis aja kode kamarnya, yaitu misal mau ngedit kamar 006. Ditulis kode kamarnya, tekan enter, di sini dia akan langsung muncul sama seperti di form untuk kasir. Misal mau diganti jadi deluxe, edit. Data berhasil diedit. Untuk delete juga sama aja, ketikkan kodenya kamar 006, di enter dan tinggal di delete aja, data bisa dihapus. Sudah kita close, kita move ke selanjutnya ada pelanggan. Di sini pelanggan sama juga kayak di form sebelumnya untuk kamar dan kasir. Cuma bedanya di sini bentuknya text box semua. Misal kode pelanggan kita input baru P004. Terus nama pelanggannya misal mau Tari. Terus alamatnya Jalan Cibubur misal ya. Dan teleponnya 1234567. Oke, kita input aja. Oke, di sini udah ada ya. Muncul baru untuk yang tadi kita inputin. Terus kalau misalkan mau edit ataupun delete juga sama, kita tinggal ketik kodenya, terus bisa di enter aja, kita ganti misal nomor teleponnya ganti nih 6789. Edit, data berhasil diedit. Terus kalau kita mau delete juga sama, masukin kodenya dan bisa langsung di delete aja. Oke. Selanjutnya untuk form pemesanan. Jadi di sini untuk nomor transaksinya itu udah di-generate secara otomatis. Jadi kita sebagai kasir itu nggak perlu masukin manual seperti di yang kamar, pelanggan, dan juga kasir. Jadi ini untuk form transaksinya, di nomor transaksi itu ada dari tahun dan juga tanggal. Tahun 2024, tahun dan bulan tahun 2024, dan bulan 12. Terus 003 itu adalah urutan sesuai data yang kita punya di database. Kalau dia ada di database udah ada 2, berarti selanjutnya adalah 003. Kalau misalkan di database ada 1, berarti dia akan secara generate otomatis itu 002. Misal, tadi kan kita punya kode pelanggan itu ada 3 ya, karena yang keempat itu kita ada. Misal kita yang kedua itu mau pesen nih. Berdua. Nah, kita pencet aja, nanti dia akan langsung ngisi otomatis untuk nama pelanggan, alamat, dan teleponnya. Bisa dilihat untuk P001 ada datanya Elsa, terus P002 ada datanya Step, dan P003 ada datanya Christoph. Misal, yang mau bertransaksi itu si Christoph ya, berarti di kode P004. Terus untuk kode kamarnya, tadi kita ada dari 1 sampai 4 kalau nggak salah, atau sampai 5 ya kode kamarnya. Misal dia mau kamar tipe 004 deh. Nah, kita tinggal enter aja. Terus nanti dia akan langsung muncul tipe kamarnya, tipe kasurnya, dan harganya. Sesuai dengan database yang kita punya di tabel kamar, sesuai juga dengan yang kita inputkan maupun edit. Untuk jumlahnya, kita bisa tanyain aja ke pelanggannya mau berapa kamar yang dipesan, misal dia mau pesan kamar 1. Terus untuk waktunya itu merupakan lama jangka waktu dia itu pesan kamar ya, kayak dia mau menginap 1 hari atau 2 hari, misal dia mau 1 hari aja. Terus di sini uang dibayarnya itu adalah
kita dapat uang dari pembayaran si transaksi ini. Misal dia bayar 500.000 ya. 1, 2, 3, oke. Terus kita insert aja. Nah, data berhasil diinput dan di sini nanti akan muncul juga totalnya berapa dan juga uang kembaliannya sebesar berapa. Kita pencet OK aja. Nah, di sini juga bakalan langsung muncul transaksi terbaru. Di sini bisa kita lihat. Oh ya, terus untuk form pemesanan ini, nama kasir yang bertugas atau baru login itu juga bakalan masuk di sini, kayak di kiri bawah ini. Ini yang login adalah Ani, jadi di kiri bawah, dan di form pemesanan itu yang login adalah Ani. Bisa kelihatan, ada tanggal dan jam juga. Terus gimana kalau bayarnya itu kurang? Misal P002 ya. Pesan kamar 003 deh. Terus jumlah 1, waktu 1. Itu kan harganya tertera 1 juta. Misal dia cuman ngasih uang 800.000. Oke, kita insert. Nah, maaf jumlah uang Anda tidak mencukupi. Jadi nggak bisa ya kalau uang yang dikasih itu kurang. Misal dia nggak jadi pesen nih, udah kita pencet cancel, dia bakalan langsung balik ke situasi dimana kita belum nge-inputin apa-apa. Oke, kita close aja. Terus untuk utility itu ada about. Nah, di sini ada data kelompok kita, yaitu ada saya sendiri Natania Ratnadewi, dan juga ada Kayana Anindya Azaria, dan ada Ega Baskara Nugroho. Oke, terus di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya soal koneksinya, karena tadi di awal lupa. Ini bisa kita close aja, kita log out, terus kita exit, dia akan otomatis tertutup. Oke, jadi ini untuk codingannya, selain kita harus connect di database-nya itu. Nah, ini di sini ada data connection. Ini sebenarnya connect-connect aja sih, soalnya kita juga ada class library yang namanya koneksi.cs. Nah, di sini itu kita menggunakan bantuan dari system.data.sql client. Terus ini kita generate fungsi untuk koneksi ke database kita. Di bagian con.connection string. Jadi di sini untuk string koneksinya itu ada data source-nya dari desktop bla bla bla, itu adalah nama server saya, bisa dilihat di sini desktop. Itu nama server saya. Terus initial katalognya itu adalah nama database yang kita pakai. Di sini database yang kita pakai aplikasi kasir hotel sesuai dengan di SQL kita. Terus ya ini integrated security-nya terus. Ya ini seperti ini untuk form-formnya bentukannya seperti ini. Ini agak ada typo. Sekalian Azaria. Oke, bakal langsung ganti. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.